صل على نبينا صل على محمد. Sobat damai dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika yang mulia Rasulullah SAW berusia muda, sekitar 25 tahun, sebelum mendapatkan risalah kenabian, reputasi integritas dan solidaritas sosialnya telah masyhur di seluruh kota. Dengan rasa kagum orang akan menunjuk dan berkata, itulah orang yang benar-benar dapat dipercaya. Reputasi baik itu sampai ke telinga seorang janda kaya yang kemudian menghubungi pamannya bernama Abu Thalib untuk meminta kemenakannya memimpin kafilah dagangnya ke Syria. Lalu Abu Thalib menyampaikan hal itu kepada kemenakannya dan beliau pun setuju. Kemudian berangkatlah kafilah dagang itu ke Syria dan akhirnya kafilah dagang itu mendapatkan kesuksesan yang besar dan keuntungan yang di luar dugaan. Janda kaya itu bernama Siti Khadijah. Beliau yakin bahwa kesuksesan yang diraih kafilah itu semata-mata tidak karena keadaan pasar di Syria, tetapi juga karena kejujuran dan kecakapan pemimpinnya dalam mengelola kafilah dagangnya. Lalu beliau mencari keterangan tentang pemuda itu dari budaknya yang bernama Maisarah, yang rupanya sependapat dengan tuannya dan mengatakan bahwa kejujuran dan rasa simpati pemimpin kafilah muda itulah dalam mengelola urusan majikannya tidak dapat diperlihatkan oleh banyak orang. Siti Khadijah terkesan dengan keterangan ini. Beliau berniat menikah dengan pemuda itu. Beliau ketika itu berusia 40 tahun dan telah 2 kali menjadi janda. Lalu beliau mengirim sahabat karib beliau, seorang wanita, untuk menyelidiki apakah pemuda itu bersedia menikah dengan beliau. Wanita itu menemui pemuda itu dan bertanya, mengapa beliau belum berkeluarga? Beliau menjawab bahwa beliau tidak cukup mampu untuk menikah. Mengharukan mendengar hal ini, karena betapa minimnya keadaan beliau kala itu. Beliau jelas-jelas adalah orang yang dipersiapkan dan ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi yang paling sempurna, yang paling mulia dari semua nabi yang ada. Akan tetapi keadaan duniawi beliau sangatlah minim, sampai-sampai beliau tidak mampu untuk menikah. Walaupun demikian, beliau adalah orang yang sabar, tawakal, dan beliau selalu dapat melewati masa-masa sulit dengan baik, dengan tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sahabat damai rahimakumullah. Selanjutnya wanita itu bertanya lagi, apakah beliau setuju jika ada seorang perempuan kaya dan terhormat bersedia untuk dinikahi? Beliau bertanya siapa gerangan perempuan itu, dan wanita itu mengatakan Khadijah. Beliau berkeberatan dengan mengatakan bahwa Khadijah terlalu tinggi kedudukannya untuk beliau. Lalu tamu itu berusaha meyakinkan beliau dengan mengatakan bahwa ia akan mengatasi segala macam kendala. Jika demikian halnya, ujar pemuda itu, ujar Rasulullah, tidak ada kata lain selain setuju. Singkatnya, pernikahan pun diselenggarakan. Namun setelah itu, Siti Khadijah merasa bahwa beliau kaya dan sang suami miskin. Perbedaan jumlah harta milik antara suami istri tidak akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, beliau mengambil keputusan untuk menyerahkan harta-harta beliau dan semua budak beliau kepada sang suami. Beliau, ya Rasulullah SAW, sebagai suami ingin mendapatkan keyakinan dari niat baik sang istri, mengatakan bahwa apabila hal itu benar-benar dilakukan, segera setelah hal itu dilakukan, maka beliau akan membebaskan semua budaknya. Kemudian sang istri Siti Khadijah tetap dengan pendiriannya, dengan niat baiknya,
akan menyerahkan harta-hartanya dan semua budaknya kepada sang suami. Dan akhirnya setelah diberikan kepada sang suami benar-benar memenuhi ucapannya bahwa sang suami membebaskan semua budak-budak itu dan memberikan sebagian besar harta yang beliau terima dari sang istri kepada kaum fakir miskin. Inilah teladan yang sangat luhur dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana beliau tidak silau dengan harta kekayaan yang begitu banyak tidak melalaikan beliau dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan beliau dari memenuhi hak-hak kepada sesama. Salli ala Muhammadin